Selamat datang di podcast Om Wens. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol soal modifikasi motor nih. Kebetulan ada temen gue, harusnya kalau lo suka upgrade kaki-kaki, upgrade rem-reman, lo akan tahu nih orang ini siapa. Ada yang bisa menebak nggak kira-kira bintang tamunya siapa? Coba komen. Dia kisi-kisinya tinggal di Tangerang. Nah, ini kita padahal di Bekasi nih. Dia rela-rela datang dari Tangerang jauh-jauh buat ngobrol, bagi-bagi cerita, bagi-bagi ilmu di podcastnya Om Wen. Yuk langsung aja kita panggil. Siapakah dia? Ding 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 ding. Kalau di podcast besar ada lagu. Ayo Om, masuk Om. Ding 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 ding. Ini dia. Apa kabar, Halo Omku. Bos? Om Leo Adiguna. Jadi doi ini biasa bikin upgrade ya Om ya. Upgrade untuk modifikasi, bisa kaki-kaki, bisa pengereman, bisa apalagi Om selain kaki-kaki dan pengereman. Kita di sini ngobrolnya santai-santai aja. Lebih ke detailing, kayak perbautan titanium. Ada lagi masalah untuk pemasangannya, estetiknya seperti apa, rapinya seperti apa, karena tiap customer itu semua beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Betul Jadi banget. Jadi bisa menyesuaikan nih orang maunya bikin apa nih. Betul. Termasuk motornya Om. Motornya kan beda-beda nih macam-macam. Betul. Karena motor banyak banget dan semuanya juga butuh treatment masing-masing. Jadi tiap orang pun pasti punya ya tesnya masing-masing sih. Karena tes itu nggak pernah ada yang sama. Oke. Gitu. Nah berarti juga kalau dia mau upgrade, Betul. kan bicaranya nggak cuman tes, nggak cuman look, tapi fungsi juga ya. Betul. Jangan Betul sampai banget. nanti kita udah upgrade mahal-mahal, remnya blong, Betul. malah nyusur. Ya. Kasihan bener. Ini sebelum kita ngomongnya kejauhan, seret kalau nggak ada air. Boleh. Nah, kan kalau teman-teman tahu nih di sebelah ada tuh suka yang dipanggil namanya Yanti. Nah, kalau di sini Om ada namanya Siapa Yanto. tuh? Kita panggil yuk. Oke. Yanto air. Gila. Ini. Bekasi hujan banget apa gimana? Mendung, semendung hati lu nih. Iya. Om nanti kalau mau minum santai aja. Kita minum-minum aja. Nah, jadi selain estetik, selain ngomongin masalah fashion, taste, itu ada fungsi juga ya Om ya? Betul. Oke, jadi akhir-akhir ini motor apa Om yang sering lagi lo kerjain? Akhir-akhir ini yang paling banyak itu sekarang bener-bener lagi marak Matic. Matic ya? Matic. Emang Whatever it is, whatever cc, semuanya lagi rame banget sih. soalnya Sekarang. Jakarta macet Om. Betul. Udah males kita pakai fairing-fairing ya. Kayaknya sih pegel Kopling, banget ya. Pegel. Tapi Tapi kalau Matic juga nggak harus ngabers ya. yoi, Ya. pasti dong. Jadi kalau kita pakai Matic juga belum tentu ngabers. Ngabers itu apa sih sebenarnya? Gue juga bingung. Ntar lah kita bahas lah di next Betul. selanjutnya ya ngabers. Oke, terus berarti akhir-akhir ini yang dikerjain kan banyak kan motor Matic. Nah motor Maticnya ini pada minta diapain Om? Mayoritas semuanya pasti ganti. Minta ke gue sih ya, datangnya. Minimal itu pasti ganti pengereman sih. Ganti pengereman. Karena ya yang kita tahu sendiri, pengereman dari pabrik kan mungkin terasa kurang ya untuk mayoritas. Kurang gitu. mumpuni. Mumpuni, betul. Oke. Sehingga mereka butuh yang lebih, tapi bukan yang kelebihan. Bukan Gitu. yang lebih tapi bukan yang kelebihan. Betul. Menarik tuh. Bukan yang lebih tapi bukan yang kelebihan. Nah itu gimana tuh maksudnya? Jadi kita mesti bisa
memilah-milah antara barang mana yang kita mau pasang dengan faktor-faktornya. Ada dari power motor, dari riding style kita, lalu dari jalanan. Itu kita butuhnya mana sih? Apakah butuh yang super, butuh yang cukup aja, dan lain-lain. Karena sekarang ini udah banyak banget yang namanya merek. Gitu. Sehingga brandnya. Betul. Produk ada dari Italia, Cina, dan lain-lain. Dan yang pastinya semua dengan brand masing-masing mereka udah teruji. Gitu menurut gua. Tapi balik lagi tinggal ke kitanya. Paling penting itu sesuaiin sama dompet. Nah, budget. Jangan sampai kita mau upgrade maksain, Om. Itu sering tuh kejadian tuh, gue pengen upgrade pinjol. Nah, bahaya. Mau upgrade pinjol, apalagi mau upgrade kita putar dulu kali ya. Ya. Waduh. Lama-lama BPKB di sekolahin bos. Waduh. Padahal BPKB nggak bisa S2. Ya. Baru-baru S2 Wen, S1 belum beres Wen. Nah, itu dia. Kalau udah gitu nanti kalau di puter ya, bukan cuman remnya doang yang belum. Yoi. Nah, itu sampai dompet belum. Dompet belum. Jangan ya. Jangan gitu teman-teman. Kalau misalkan emang mau upgrade, sesuaiin aja sama budgetnya. Betul. Kalau budgetnya belum cukup, mending dinikmati dulu yang ada. Betul. Jadi nanti malah nggak belanja 2 kali Om ya. Betul. Sayang tuh. Ya nabung lah, lu dikit-dikit nabung, nanti ketika udah semuanya kekumpul, nah baru kita pasang semuanya secara perlahan, biar hasilnya pun maksimal gitu. Hasilnya, proper looknya, betul. Cocok dompetnya. Oke, terus berarti tadi kan banyak yang minta di-upgrade pengeremannya. Kalau kita mau upgrade pengereman, itu berarti partnya apa aja Om di motor yang mesti kita ganti? Partnya, oke. Yang pertama, paling awal udah pasti kaliper rem. Betul. Kaliper rem ini kalau biasanya nih di bengkel-bengkel suka bilang pala babi. Pala babi. Betul. Terus apa lagi Om selain kaliper? Selain kaliper itu kita bisa milih juga disc brake atau piringan yang lebih besar. Betul. Disc brake atau piringan cakram. Piringan cakram ini diameternya ya, ukuran diameternya yang berbeda. Betul. Jadi mau besarnya lebih besar dari standar bawaan pabriknya. Betul. Terus yang ketiga apa lagi Om? Yang ketiga itu boleh ke selang rem, lalu ke master rem. Pasti terakhirnya ya. Kalau selang rem, habis itu master rem. Betul. Oke, berarti kalau untuk upgrade pengereman sendiri kurang lebih ada 4 komponen ya. 4 komponen. Yang pertama tadi kaliper, dari disc brake, terus yang kedua selang rem, yang ketiga selang rem, yang keempat master. Nah, kita bahas satu-satu nih Om. Betul. Biar teman-teman bisa dapat penjelasan pencerahan. Oke. Mulai dari kaliper dulu kali. Oh iya. Kaliper. Nah, kalau kaliper itu apa bedanya Om sama yang bawaan pabrik dengan aftermarket? Oke. Dari bawaan pabrik sama aftermarket, biasanya itu beda dari jumlah piston, Wen. Biasanya. Jumlah piston. Betul. Biasanya kalau pabrikan itu kan ngasihnya 1 piston. Kalau untuk memang motornya nggak terlalu kenceng ya, menurut gua sih, apalagi kita memang pakainya untuk standar, dan yang pasti, paling nggak gue pengennya lebih enak nih, Wen. Nah, cukup sih lu ganti sama yang 2 piston. 2 piston. Udah mumpuni, pasti lebih baik. Ya, jadi 2 piston tuh kalau yang kita lihat biasanya dia ada lubangnya 2 gitu Om ya. Betul. Kalau bawaan pabrik 1, cuma 1. Padahal sebenarnya kalau babi hidungnya 2. Tapi dikasih pabrik cuma 1. Iya. Nah, gue juga bingung nih kenapa ya dibilangnya kepala babi ya. Gue heran, gue kadang-kadang dulu kalau ke bengkel nih, Mas, kepala babinya macet. Dah, saya nggak punya babi. Haram. Kepala babinya macet. Haram. Oke, jadi perbedaan yang pertama yang signifikan itu dari jumlah piston. Betul. Jumlah piston pertama kalau bawaan pabrik biasanya 1. Kalau di-upgrade nanti bisa lebih dari 1. Betul. Tergantung dari jenis motornya juga. Tapi ini kita mengambil secara average-nya, Wen ya. Karena kan kebanyakan Matic ini ya di Jakarta untuk mobilitas, sehingga mayoritas sih memakainya biasanya ya cc 110 sampai 150 ya. 110. Nah, tapi kalau untuk cc yang lebih gede kan bawaannya juga udah 2 piston. Dan tapi gini nih Om,
kalau buat CC yang udah gede, ada yang upgrade juga nggak pengeremannya? Pasti. Tetap ada ya? Tetap. Oh, tetap ada. Semua tetap. Dari mungkin kalau yang CC-nya besar dari satu, biasanya kan kalau CC kecil remnya satu nih. Betul. Ini buat rem depan nih kita Betul. mau rem satu. Kalau Moge kan remnya 2. Iya, Kanan kiri. kanan kiri. Nah, Iya. ntar kalau di-upgrade jadi 4. Enggak juga. Oh, enggak. Kira Jangan. jadi 4. Nanti jungkir balik, Bang. Oh, gitu. Enggak, gua kira kalau Moge di-upgrade remnya jadi 4. Jangan kebanyakan, Bang. Kebanyakan ya. Ntar nggak bisa ngerem. Enggak bisa. Oh, yang kayak siapa tuh? Oh, Ya, waduh. waduh. Wah, repot nih. Repot dah. Udah balik. Nggak bisa ngerem. Oke, berarti buat Moge pun tetap bisa melakukan upgrade. Nah, selain dari jumlah piston, kalau di kaliper apalagi Om? Kalau Diameternya ngaruh nggak? Diameter piston? Diameter piston itu pasti juga berpengaruh. Semakin besar pun semakin baik. Semakin besar semakin baik. Tapi Nah, tidak harus atau tidak melulu harus kita cari piston besar. Enggak sih. Yang penting ketika kita udah upgrade di 4 piston, misalkan dari 2 piston ke 4 piston, mungkin lu pakai udah enak nih, Wen. Ya. Ya lu pakai. Oh, udah cukup ya? Udah cukup. Balik lagi semua, ya lu merasa cukup, ya it's enough sih. Kalau bagi gua. Gitu. Oke, berarti tadi jumlah piston, diameter piston, sama biasanya nih faktor selain fungsi, faktor kekecean. Iya, yang paling penting dan paling utama, faktor Gitu. kekecean. Brand. Menunjukkan kasta sosial. Iya. Kaliper Berat apa yang itu. dipakai? Iya. Nah, ini kita lanjutin nih. Untuk menunjukkan kasta sosial, kita harus pakai kaliper yang mereknya apa? Udah tahu dong ya, semuanya apa tuh? Apa sih? Ini ya. Yang merah-merah itu tulisan. Rambo ya? Wah, Rambo. Ya, pelurunya banyak. Yoi. Yang tulisannya merah tuh, Om. Apa? Merah. Dari si Brembo numero sih. uno. Wah, Yoi, Brembo. Itali banget ya. Itali banget. Bener. Emang Brembo nih masih jadi apa ya? Icon. Icon ya, icon. Yo, Nggak cuma di Indonesia ya, Om. Betul. Kayaknya untuk di All around the dunia juga Brembo nih punya brand yang sangat kuat di sektor Betul. pengereman. Betul. Karena dia udah ngedukung seperti yang kita tahu sih MotoGP ya. Almost semuanya sih, Bang. Semuanya. Dan pakai. secara fungsi udah diakui banget ya, Om. Betul. Jadi emang mantep gitu, gigit. Betul. Segigit Nice. nggak disambut. Segigit si Doi. Iya, gimana nih ya, Tok? Gua Aduh. ngasih umpan nggak disambut sama Doi. Nah, terus kalau buat di motor, Om, berarti di depan kaliper apa yang sering dipakai buat upgrade kalau Brembo-nya? Kalau Brembo-nya untuk motor-motor pego ke bawah sih, Bang. Biasanya gua makainya 2 piston sih. 2 piston ya? Betul. Buat kaliper depan? Betul, buat kaliper depan. Untuk motor pego cc ke bawah. Pego cc ke bawah. Matic itu biasanya pakai itu. Mm-mm. Karena dari segi budgeting dia udah oke, dari segi performance udah cukup banget. Oke, buat CC pego ke bawah. Pego ke bawah. 2 piston, Brembo 2 udah piston. cukup tuh. Betul. Terus kalau buat yang lebih CC lebih gede, Om, cc lebih gede. misal nih kayak X-Max nih. X-Max ini banyak kan pakai apa sih, Om? Kalipernya? Waduh, kalau di X-Max itu udah mayoritasnya sih, Bang. Mayoritasnya. Menunjukkan Pada kasta mintanya, sosial. Aduh. Nggak usah disebut kali ya. Iya. Kayaknya udah pada tahu sih. Nah, emang kalau di X-Max tuh range-nya lebar, Om ya? Lebar banget. Lebar. Jadi ada yang pakai 4P. Betul. 4P itu aksial ya, Om. Iya. Terus Mulainya dari aksial. mulainya dari aksial 4P. Betul. Terus ada yang pakai monoblok. Iya. Monoblok tuh ini gue so tau nih. Apa tuh? Sotoy gua kalau monoblok kan bisa begini. Kalau aksial begini gitu. Kata ini PF. Bukan. Pakai yang begini ya. Antena kali, Wen. Ya, jadi kalau radio. Itu bedanya gimana sih, Om, kalau 4P sama apa? Monoblok itu? Jadi kalau di kaliper 4 piston itu banyak juga sih, Wen, yang nanya. Om, apa sih bedanya antara aksial sama monoblok? Sebentar. Sebenarnya aksial sama monoblok atau aksial sama radial? Nah, itu yang benar. Nah. Sebenarnya banyak yang terkecoh. Aksial pun, Wen, sebetulnya itu di zaman dulu itu banyak yang udah monoblok sebetulnya. Ya. Contohnya kaliper R6 yang tahun lama
Yamaha R6 betul. bawaannya. Bawaannya itu aksial tapi monoblok. Aksial tapi monoblok. Oke. Betul. Jadi sebetulnya kaliper itu kalau udah 4 piston ada 2 tipe. Biasanya itu satu di aksial, satu lagi radial harusnya, Pak. Ya. Gitu. Radial tidak harus selalu monoblok. Radial tidak harus selalu monoblok. Betul. Aksial pun aksial pun ada yang monoblok. Ada yang monoblok. Oke. Gitu. So, ngebedainnya gimana sih? Gimana tuh? Kalau aksial itu sejajar dengan tabung shock awal. Sejajar dengan tabung shock awal. Bautnya, Oke. betul. Jadi sama-sama masuknya itu dari samping semua. Oh, yang gini. Betul, dari samping. Samping. Nah, kalau yang monoblok, yang radial itu dia dari belakang. Radial dari, yang gini tadi. Yo, yang begini ya, supaya kasta sosialnya naik. Ya. Berat ya. Iya. Tapi gini, begini. Betul. Terus dari mekanisme kerjanya beda nggak antara aksial sama radial? Untuk mekanisme kerja, sebetulnya sih ini sih agak rancu. Tapi kalau kita bener-bener rasain, itu bedanya kalau yang radial biasanya itu lebih rigid. Kalau yang radial lebih rigid ya? Betul. Contohnya kayak sekarang, seluruh Moto3 itu walaupun 2 piston, tapi dia makanya radial. 2 piston tapi radial? Iya. Rem tuh ya? Iya. Berhenti. Oke. Karena memang mereka ya butuhnya yang lebih stiff sih. Lebih stiff. Gitu. Oke, berarti sebenarnya dari mekanismenya juga beda antara aksial dan radial. Betul. Terus monoblok yang gua tangkap tuh tadi berarti dari kemasannya apa sih? Casingnya gitu ya, Mas? Casingnya, betul. Kalau monoblok tuh dia apa? Kayak cetakannya satu gitu ya? Ya. Nggak ditempel ya? Dari balok. Balok di Betul. bahasanya apa sih, Om? Di casting atau dicor apa sih? Kan suka ada yang bilang. Biasanya itu kalau untuk yang kelas market untuk daily use, biasanya itu disebutnya casting. Casting. Jadi dari bahan utuh langsung dibentuk jadi si kaliper itu ya. Betul. Kalau yang nggak monoblok, dia dari Dibelah. 2 bagan jadiin satu gitu ya, Betul. ditempel. Iya. Oh iya, soalnya kalau kaliper juga ada yang bilet ya, Om. Yoi. Nah, Bilet. itu juga ngeri lagi tuh. Waduh. Bilet tuh bilangnya apa tuh? Casting juga. Billet is billet, Suen. Bilet Kalau bilet. Iya. Kalau billet itu dia dari balok aluminium yang entah dari tiap pabrikan itu biasa beda-beda ya, Ben. Perlakuannya yang pasti dengan proses mayoritas itu pasti CNC. Kalau yang casting biasanya sih enggak untuk di CNC sama mereka. Iya. Karena Gitu. bahan dari bahan sendiri. bahannya juga beda kan, Om. Betul. Kalau Karena tadi kan- tadi balik lagi kastanya sih, Wen. Kasta sosial, Betul, bosku. karena itu emang Dompetku berat. nangis kalau melihat Iya. harga-harga itu, bos. Oke. Oke, kaliper berarti itu. Selanjutnya ke disc brake. Tadi kan yang kedua disc brake tuh, Om, yang mesti diganti. Nah, kalau disc brake nih apa ininya? Harus lebih besar atau lebih kecil atau gimana? Kalau untuk disc brake itu lu pastinya nih, Ben. Itu milihnya minimal lebih besar dari standar lu. Oh, lebih besar dari standar ya? Iya, sehingga buat apa sih lebih besar? Dia itu powernya biar lebih besar pastinya. Powernya lebih besar. Betul. Jadi secara logikanya semakin besar Piringan disc brake-nya, semakin enteng nggak ngeremnya? Yoi. Betul banget. Maksudnya enteng kerja kaliper ya? Iya. Semakin enteng, semakin luas bidang yang ditahan, semakin gigih tuh remnya. Betul banget. Nah, terus lagi kan kalau di disc brake ini ada istilah floating tuh. Waduh. Nah, floating itu yang floating. ini ya, kalau di gelas ada putih-putih itu ya, pola itu ya. Itu namanya float. Oh, itu float, nggak pakai ink. Iya. Oh iya, sorry bosku. Float itu. Jadi kalau floating ada semi floating, full floating. Nah, itu semua beda-beda. Nah, biasanya sih ya. Nah, itu apa sih yang jadi gua harus pakai yang floating, semi floating atau yang nggak ngefloat gitu? Nggak ngefloat tuh gimana? Nggak ngefloat. Oke, dari floatnya sendiri itu kan ngambang.
biasanya float itu kan Ya, di floating itu kan mana-mana ngambang. biasanya. Sebetulnya sih semua balik lagi eh, ke fungsinya. Piringan sebetulnya tergantung dari besar sih, tapi untuk floating, semi floating itu sebetulnya lebih ke pembuangan panasnya, sehingga balik lagi ke fungsinya sih. Jadi poinnya di pelepasan Panas. hawa panas ya pada saat Betul. proses pengereman. Betul. Nah, itu juga waktu itu gue sempat tahu kalau misalkan tadi ada kaliper radial, kita bagusnya pakai disc brake-nya yang floating. Karena salah satu dari disc brake atau kalipernya harus ada yang main, ada ruang main dengan batas toleransinya. Betul. Jadi entah kalipernya atau disc-nya. Betul. Betul ya. Kalau aksial kan kecenderungan kita pakai yang fix, yang nggak floating. Karena kalipernya main gitu ya. Betul. Karena kaliper floating disebutnya. Kalipernya floating. Yeah. Tapi kalau misalkan pakai yang radial, biasanya kan kaliper yang fix, disc yang floating. Betul. Nah, itu sebenarnya semua poin utamanya adalah pelepasan hawa panas saat terjadinya proses pengereman di motor. Karena gesekannya itu ya, apalagi kalau lu udah doyan yang kenceng-kenceng nih, waduh, gitu gesekannya sih. Tapi kan di rem, bukan sama temen kan? Kasih dia beloknya bos, panas juga itu om. Itu lepasin hawanya gimana ya? Waduh, itu ribet gitu. Kayaknya touring sih enak. Itu kayaknya harus yang floatnya float botol hijau gitu ya. Berat bos. Ya. Berarti intinya itu teman-teman, lu harus pikirin pelepasan hawa panas saat proses pengereman. Emang kalau kita lagi nonton GP aja tuh kan om, buset nyala tuh disc brake. Sampai merah coy. Iya nyala bener, itu dipegang sih kalau masak telur ceplok jadi itu. Waduh. Tumpah coy. Tumpah, bener kacau. Iya. Oke, dari disc brake terus kita lanjut om. Tadi ada masalah selang rem. Selang rem ini gimana om kalau selang rem? Kalau untuk selang rem sendiri yang penting biasanya itu dari karet. Nah, kalau bawaan pabrik, nah kita karetnya ganti. Mereknya apa? Okamoto. Okamoto. Lu tahu kan? Kita boleh ngomongin merek kan? Boleh lah ya. Belum ada sponsor bro. Nih kalau ada yang mau masuk nih boleh deh. Boleh. Jadi ntar kita agak ngerem-ngerem gitu kalau ngomongin merek gitu ya. Gitu. Gimana kalau ada yang karet? Yang karet itu pasti biar lebih bagus ya, jadi dia itu nggak mekar ketika panas ya. Itu biasanya kita ganti pakai yang braided atau biasa orang sebut itu selang rem racing. Braided apa branded? Braided. Oh bukan branded merek. Bukan. Tapi yang itu merek men. Oh brand itu merek. Ini yang braided. Braided. Tapi biasa yang braided itu branded. Bener juga sih. Iya. Bener juga sih. Oh, betul. Jadi sebenarnya kalau bawaan pabrik itu kan hitam tuh biasanya. Betul. Bahannya peot-peot gitu tuh. Biasanya gede sih. Kalau udah panas gede. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau yang diganti dia braided. Jadi di selangnya itu teman-teman ada lapisan lagi ya. Iya. Ada lapisan apa sih? Kawat ya? Kawat stainless biasanya. Kawat stainless. Fungsinya untuk mencegah apa tuh? Dia itu untuk mencegah pemuaian agar ketika panas betul dia tidak muai, lalu dia untuk menahan gesekan. Gesekan jalurnya minyak rem. Dari jalurnya Jakarta Bandung. Aduh, kejauhan. Ciputat ke Ciledug. Jonggol alah. Ke Jonggol. Jalur untuk jalur dari misalkan ya di motor itu kan biasanya ada dudukannya tuh kan. Nah, kalau udah dudukan apa ini? Dudukan selang. Oh, dudukan selang. Biasa kan kalau dari pabrik tuh dia kan ada clampingnya. Clamping itu penjepitnya tuh. Nah, itu biasanya kalau udah diganti braided, ya salah satu untuk menghindari gesekan agar selang itu nggak bocor ya. Oke. Makanya dikasih si stainless itu. Oh, dikasih lapisan kawat itu ya. Jadi dia untuk menjaga kekuatan si selangnya. Selain dari untuk menjaga dia itu nggak muai, nah dia itu untuk menjaga itu juga. Iya. Gitu. Jadi banyak sih fungsinya dia. Ya, jadi sebenarnya poinnya gini teman-teman, kalau lo ganti selang remnya itu lebih menjaga supaya pada saat hard brake atau saat proses pengereman. Betul. Kan minyak rem terpompa nih dari master ke bawah ya. Betul.
kalau dia memuai, maka akan ada perubahan tekanan di master rem. Itu bisa mempengaruhi fungsi dan kinerja dari pengereman di motor lo. Nah, kalau dia sudah pakai yang braided, kecenderungan memuainya tetap ada tapi tidak sebesar yang karet ya. Sehingga itu bisa jadi lebih zet gitu. Iya, lebih set bos. Bisa stopping. Gitu. Itu untuk selang rem. Nah, ini nih salah satu lagi selanjutnya part yang lumayan menunjukkan kasta sosial. Waduh. Karena selalu terlihat di kokpit. Ada tabung ya. Itu dia. Master rem. Master rem ini buat ngompak ya. Betul. Master rem nih yang ini loh, guys, yang ada di kokpit lo tuh kanan kiri. Ada levernya gitu. Terus ada bendera merah kuning hijau. Berat, bos. Aduh. Nah, itu dia tuh master rem. Nah, master rem sendiri diganti jadi yang gimana Om kalau di-upgrade? Oke. Kalau untuk master rem sendiri bagusnya sih. Ketika lu udah ganti kaliper, nah di situ lu baru bisa tuh nentuin. Karena kalau lu ganti master duluan tapi kaliper lu misalkan terlalu besar atau terlalu kecil, alhasil fungsi dari master rem sendiri itu bukan tidak baik, tapi jadinya kurang tidak maksimal. Iya. Nah, itu istilah gampangnya kalau di bengkel bagel ya. Ada bagel, kalau enggak ngempos. Oh iya, kalau enggak los. Jadi ditarik lah, kopling apa rem nih? Betul. Nah, itu dia tuh. Nah, si master rem sendiri itu ada ininya juga Om, ada jenis-jenisnya juga nggak? Kalau master rem ada jenisnya, sama kayak kaliper juga, dia itu ada yang namanya aksial. Tapi kalau di master rem itu namanya aksial sama radial. Aksial sama radial juga. Nah, itu berarti mekanismenya beda juga. Beda juga. Ukuran apa? Pistonnya juga ada ukuran juga. Banyak banget. Banyak banget. Mulai dari sih kalau buat di motor Om? Biasanya itu mulai kalau untuk yang aftermarket ya. Kalau untuk radial itu biasanya dari 14 meter. Waduh. 14 banget itu. Oke. 14 milimeter. Kurang mili tadi gua. 14 meter panjang banget. Panjang banget ya. 14 mili terus sampai paling besar? Paling besar itu 19 mili. Kalau bawaan pabrik itu biasanya berapa? Bawaan ukuran diameternya dari seluruh brand itu beda-beda. Mayoritasnya itu 11 atau setengah. Setengah? 5,5. Lah 11 setengahnya? Iya sih. 5,5. 5,5. 11 sama 1/2. 1/2 itu gimana maksudnya? Itu ukuran silnya, men. Jadi kalau standar ada yang 11 mili, mulai dari 11 mili sampai setengah. Nah, kita ganti naik ke 14. Betul. Berarti selisihnya 3 ya? 3. Naik ke 3. Harusnya sih emang dari feel pengerem. Ini kalau master kan berasa tuh gitu ya. Feel pengeremannya lebih smooth. Padat. Lebih padat, lebih smooth, lu tarik dikit motor lu cit. Nah, gitu. Sensitif, bos. Sensitif. Kayak si Doi kalau lagi dapet. Gua kira kayak itu kalau lagi di tes garisnya 2 panik. Panik, bos. Panik gitu. Oke. Terus kalau yang radial sama aksial tadi, itu bedanya gimana kalau di master? Oke, kalau di master, kalau aksial itu yang seperti bawaan motor pada umumnya ya. Aksial itu yang tabungnya jadi satu tuh ya? Biasanya tabung jadi satu. Dia itu tidak direct karena dia gayanya itu nyamping. Nyamping nggak dari belakang? Enggak. Nyamping tuh gimana? Gua jadi traveling nih. Ngobrolin ini bangke. Gawat malam ini kayaknya. Jadi dari samping tuh ngeremnya gimana? Nih kita ngerem nih, posisi kita ngerem. Kita kan ngerem itu dari depan ke belakang. Nah, cuman gayanya itu dia disalurin ke samping. Baru ke bawah. Dipompa. Kaliper.
Jadi kalau aksial, ini posisi gini nih, lu ngerem nih bro. Yoi. Ini lu ngerem. Nah ini pistonnya gini nih. Yoi. Iya, set. Set. Nah Iya. mekanismenya gini. Betul. Nah, Terus kalau yang ini, kalau yang radial gimana om? kalau yang radial itu dia searah dengan pencetan jari lu. Oh, searah. Set. Jadi pistonnya gini ya posisinya. Nah, gue taruh lagi nih. Jadi kalau gini, nah pistonnya gini nih. Iya. Set. Betul. Set gitu. Jadi secara efektif, efisien, lebih sensitif dan iya. Lebih itu dia. Enggak lah, men. Sekarang udah banyak. Nggak mahal. Mahal itu kan relatif. Relatif. Iya. Kalau nggak ada duitnya mahal. Kalau ada duitnya mah apa yang mahal? Iya. Betul. Jadi bedanya kalau itu ya aksial sama radial. Samping sama lurus. Oke. Berarti setelah itu semua kita ganti, kita upgrade, harusnya fungsi pengereman di motor udah lebih ciamik, lebih jos ya. Jos pasti. Nah, terus itu kalau kita ngomongin ini nih om, pilihannya nih. Oke. Pilihannya dari brand-brandnya. Brand-brand aftermarket kan banyak nih. Betul. Kalau yang tadi kan Brembo itu dari Italia. Nah, terus kan sebenarnya kalau di Indonesia banyak kiblatnya ke Thailand. Betul. Nah, itu dari sana juga banyak ya kaliper. Dari Thailand, dari Vietnam itu banyak banget sih. Di Zimbabwe ada Zimbabwe? Enggak, kalau Zimbabwe kayaknya belum sih. Dia di Timor Leste motor susah. Timor Leste enggak? Timor Leste enggak ada. Belum masuk. Kirain ada. Masa Indonesia setertinggal itu ya? Oh iya. Kita bikin lah ya. Enggak, kita industrinya nggak disupport sih. Ya. Gitu. Apaan aja sih om kalau pilihannya? Misalkan nih kita bicara, bentar sebelum itu tadi gue punya pertanyaan satu. Kalau master remnya radial, kalipernya harus radial nggak? Enggak. Bisa disilang? Bisa. Begitupun sebaliknya. Kalau masternya aksial, kalipernya radial bisa? Oh, berarti itu nggak ada. Jadi nggak harus mahal-mahal banget. Ada keharusan, betul. Oh, jadi gue punya ide nih om, kalau lu budgetnya agak pas-pasan, ganti salah satu dulu bisa ya? Betul. Cicil? Betul banget. Jadi, kalau mau nyicil, opsinya om, dari mana dulu yang dibeli? Opsinya? Kalau biasa sih gue selang lagi tergantung ke motor ya. Tapi mayoritas motor itu bisa ganti kaliper. Bisa ganti kalipernya dulu. Kaliper dulu sih. Terus ngerembetnya ke? Ngerembetnya baru pasti ke piringan, baru ke selang rem, baru ke master. Master terakhir. Sesuai dengan range harganya tuh. Ya, kaliper dulu, kaliper agak lebih terjangkau. Betul. Terus disc brake-nya, selang, baru ke. Emang yang gini-gini mahal ya? Gini. Ya. Jadi kapan kita berangkat? Mana nih bosku? Waduh. Berat jadi. Nah, pilihannya apa om? Selain Brembo apa? Selain Brembo sekarang udah banyak banget sih. Nissin, ya betul. Ada Nissin, ada lagi Tokicho yang untuk brand-brand dari Jepang ya. Tokicho. Betul. Tokicho bukan yang buat masak om. Saus Tokicho. Tauco ya. Tauco. Oh iya, sorry. Tokicho. Terus Tokicho, Nissin itu dari yang biasa udah familiar lah ya di kuping kita. Kalau dari Jepang ada lagi GL Speed. Oh iya, GL Speed nih. Sosial lagi nih, kasta nih. Itu berat sih. GL Speed. Lalu kalau untuk gue pernah lihat ada ini om. Apa tuh? Aurora. Ini rem apa bintang ya? Waduh. Ada kan tapi ya Aurora? Itu brand baru dan lumayan untuk diminati sih. Gitu. Dari mana sih om itu? Itu dari Vietnam sih. Oh, gue kira dari tadi. Oh, dari tadi. Oke. Itu dari Vietnam Aurora. Terus ada lagi tuh yang pernah gue lihat. Apa sih yang 33 itu, yang 3 angka depannya F. FJN. Oh, FJN bener. Iya, ada juga FJN itu dari Taiwan. Oh, FJN Taiwan. Brand-brand Taiwan itu banyak banget. Nah, lu juga boleh milih kayak ada FJN, ada lagi RPD. RPD lokal tuh ya? Local Pride. Itu sih udah oke juga. Jadi lu kalau mau
budgeting ya local pride, ada lagi yang kita kenal kayak Kitako. Oh iya, kita. Iya. Kitako tuh sama KTC masih sama sih. Nah, itu pergunjingan. Oh, itu bergunjing. Ya udah Oh, biarkanlah. iya, Biarkan biarkanlah dewa-dewa mereka. itulah ya. Iya. Iya. Yang Pokoknya penting, Kitako. iya. Yang penting brandnya sip. Iya. Ini kalau sama dia bisa nih. Kita Eh. kok. Nah, kita kok. Ya. Kole maksudnya Eh. Kokoleo. Kita kok. Banyak ya berarti ya pilihannya. Banyak Itu juga banget. apa namanya? Semua fungsinya Sama. sebenarnya udah cukup ya. Udah Sebenarnya kan oke. bawaan dari pabrik juga merek-merek itu ya. Maksudnya sorry, bukan merek itu. Ada yang bawaannya Nissin gitu ya. Betul. Bawaannya Nissin. Betul. Kalau Nissin tuh Jepang. Kalau ini sih Jepang. Nissin Jepang. Iya. Yang kalengnya coklat hitam. Itu biskuit, Bos. Oh, bisa. Ya, jadi Nissin itu bawaannya. Terus kalau yang agak bukan di mocil bukan yang 150 cc ke bawah, Yoi. Samurai. Samurai. Sama aja sih, Ben. Lah iya maksudnya Nissin Itu Nissin. Samurai. Iya. Nissin Samurai. Ya, tapi Warna-warni lebih itu kalau sip gue ya. lihat. Lebih sip sih dia. Looknya Gitu. juga oke lah. Iya. Menarganya aja lumayan. Ya balik lagi relatif Ya, lah. relatif lah harga. Oke, terus kalau selangnya Om, pilihannya Kalau untuk selang dari masing-masing brand tadi pasti ngeluarin selang nggak? semuanya ngeluarin. Oh, semuanya ngeluarin ya? Ada selangnya dari Kitako, ada dari FJN, ada. Dari Tapi yang gua aneh sih, Ben, sampai sekarang gua masih nanya, kok Brembo nggak ada selangnya ya? Iya juga ya. Iya. Kenapa ya Brembo nggak ada selang? Coba ada yang tahu nggak? Mau gue belokin nih tadi, tapi nggak dapet Waduh. lagi gue. Kenapa Brembo nggak ada selangnya? Iya. Tapi bener loh, Brembo kenapa nggak ada selangnya? Iya. Ah ya udahlah. Tanya ke Brembo ya. Nah, nanti ada yang ini dari Brembo. Coba kenapa Brembo nggak ngeluarin selang? Sombong amat. Lokalan juga ada kan itu, kalau RPD tadi selangnya TDR ya. Iya. Nah, selangnya punya TDR. TDR. Terus ke ini disc brake juga pilihannya mereknya banyak ya. Banyak banget. Semua yang ngeluarin master, yang ngeluarin selang rem itu semuanya juga punya disc punya brake. disc brake. Nah, Biasa. Brembo punya tuh. Iya. Brembo punya disc brake-nya. Makanya gue bingung. Kenapa selangnya? Kok selangnya nggak ada dia? Gitu. Oh, kalau selang ini apa namanya? Yang terkenal apa? Heaven biasanya, ya? Waduh, Heaven. Hell. Oh, Hell. Salah kan. Hell lawannya. Yoi. Gila tuh, selang. Itu dipakai di ini juga kan, di mobil. F1 pakai ya? Oh enggak, dia di SBK sih. Kalau F1, Oh, SBK ya? iya, SBK dia pakai. Lalu kalau lu ada Iselman juga, ya. Oh, itu ini. sebagian ada juga. Isel of Titi. Man. Ayo. Titi. Lu udah pernah ikutan belum? Pernah. Ngapain? Gang kan, anak gang maksudnya. Iya, anak gang gua. Iselman. Yoi, Iselman. Itu. Jadi kalau ngomongin brandnya, emang range-nya juga luas teman-teman. Itulah yang membuat mengikuti budget, karena Iya, brand tadi juga mengikuti look, kasta Betul. sosial lagi. Iya, Dan ini semua bisa diterapin di semua motor ya. Iya. Nggak harus. Memang nih kebetulan gue sama Koleo nih ketemunya di X-Max. Mainannya Betul. sama-sama pakai X-Max. Hmm. Cuman ini konteksnya bisa buat semua. Betul. Lu juga ngerjain kan nggak cuma buat di X-Max kan? Yoi. Motor-motor apa namanya, fairing juga, Yoi. motor laki, koplingan semua bisa. Balik lagi nanti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan, fungsi, gaya, dan kantong. Yoi. Itu paling penting. Nah, kira-kira kalau kita mau upgrade rem, nah ini berapa sih Om ininya? Budgetingnya, anggarannya deh. Anggaran, oke. Kalau masalah Start dari berapa? Kalau yang bukan brand Italia ya, Ben? Ya. Itu bisa di bawah 1 juta sih. Oh, di bawah 1 juta udah bisa dapat semua tuh. Oh, baru biasanya sih mayoritas kaliper. Oh, kaliper. Kaliper dulu. Kaliper dulu. Kalipernya Kaliper di bawah 1 juta. Selang remnya? Selang rem itu range-nya dari 150-an lah. 150.000. itu lo udah dapat untuk Di- satu ya. Untuk satu. satuan. Oke, satu. Kan kita butuhnya tergantung motor lo nih depan belakang apa depan Betul. doang nih. Betul. 150.000. Terus yang disnya? Kalau dis itu mulai, wah sekarang sudah banyak banget sih, Ben. Dis Tapi- kali 300-an kali ya? Ada nggak yang 300? 300-an ada. Ada ya? Ada. Mulai dari 300-an lah
Nah, Yang udah oke itu dari 300 up lah. bisa oke, dibilang. iya. Nah, terakhir itu master rem itu dari harga berapa ya? Master sama dari 1 jutaan juga sekarang. Sejuta ya. Udah dapet dia, udah cakep-cakep. Oke, berarti kalau lo beli master 1 juta, selang rem Pego. Ini Iya, kalau konteksnya rem motor lo kita ambil cakram average depan lah. doang. Iya, cakram Cakram depan. depan doang nih. Masternya 1 juta, selangnya Pego, Yoi, disc brake-nya 300, sama kalipernya 1 juta. 2 yoi, juta 4,5. yoi. 2 juta 450 ribu lo udah bisa upgrade Full set. pengereman. Betul. Nah, kalau buat yang itu Om, brand Itali, Kalau brand Itali, ya kalau brand Itali mah kurang lebih lo kali 10 aja lah gitu ya. ya brand Itali kalau lu mau full set kali 10 sih. Ya kali 10 ya. Hampir kali 10. Ya kurang lebih kali 10 itu udah patah leher tuh Atas orang. bawah. Yo, Ngeliatnya juga anjay gitu. yo, pokoknya lu di parkir sip. Set, begitu mau pulang hilang. Parkir ganteng nih. Deng, gitu. Lah kaliper gua mana, Jon? Bener sih, Itu kan bener. barang yang nggak ada kuncinya tuh sebenarnya kan. Yoi. Kalau lu parkirnya sembarangan, lu pakai Betul. barang mahal tuh, wah lumayan juga tuh. Nyesek sih. Oke, jadi start dari 2 juta sampai lu kali 10 lah, kurang lebih Iya. berarti 20-an ya. Mm-mm. Itu juga buat di motor yang disc brake-nya udah depan belakang. Betul. Oke, berarti untuk upgrade pengereman kurang lebih tadi itu kita udah bincang-bincang nih sama suhunya nih, suhu. Jadi gua awalnya tuh ngeliat dia di mana namanya? Facebook. Wah, beken banget. Waduh. Thank Leo you. Leo Adiguna. Siapa sih ini orang gitu? Yoi. Pas ketemu begini. Kayak apaan nih begini nih? Ya begini lo, Oke. lu kan humble, Iya. mau berbagi Bos. ilmu, Thank you. Emang nggak mahal, ya. Jadi kalau benerin dia nih, ntar lu tinggal ini aja, lu kilik-kilik aja, harga mah Nice. cair lah ya. Jadi Bisa. lu di mana sih Om? Persisnya Om, kalau teman-teman mau upgrade ini? Gue Di lu? persisnya di perumahan Palem Ganda Asri 2, Karang Tengah. Oh, di perumahan Palem, Palem Ganda Asri 2, Karang Tengah ya? Karang Tengah. Tangerang masuknya. Tangerang. Iya, Masuknya Tangerang. Jadi buat masuknya Tangerang. itu lu bisa ini nggak? Home service? Home service tergantung sih. Tergantung waktunya. Tergantung waktunya. Kalau waktunya cocok, Betul. gue berangkat. Yoi. Bisa. Gitu. Terus ini Om, Instagram. Instagram gue Leo Adiguna. Nah, Instagramnya, lu follow nih Instagramnya Iya. Om Leo Adiguna. Nih ada nih. Ntar Yoi. sama nomor WhatsApp boleh gue pasang? Boleh. Nah, nomor WhatsApp Silahkan. boleh. Siapa tahu lu mau tanya-tanya dulu ya. Yoi. Kan biasanya kalau orang mau upgrade nggak harus. Ya, nggak Datang. harus langsung datang Pasang, langsung Om. pasang. Betul. Jadi lo bisa konsul dulu. Iya. Nanti kita bisa budgeting bareng. Iya, di konsep, Gitu. Yoi. itu apa namanya, dirancang lah supaya bisa menyesuaikan dengan Betul. sikon. Sih. Ada panjangan itu, tapi Yoi. ntar jadi kayak ini, jalan bebas hambatan. Eits. Iya. Oke. Oke, kalau gitu. Oh, satu lagi Om. Gue sering lihat ya, kalau motor-motor yang sudah di-upgrade, itu selang remnya kok bisa pada belok-belok begitu biasanya. Itu zaman sekarang, Wen, namanya ada fittingan. Fittingan. Betul. Itu memang lagi rame banget sih. Terus warna-warni gitu ya. Betul. Itu Cakep tuh. bener-bener nyesuaiin sih. Iya. Nyesuaiin sama konsep-konsep motor sih. Cakep tuh. Jadi selangnya bisa belok, terus bisa dicopot gitu. Yoi. Kayak motor yang biru ini nih, ya, gitu ya. Gue lihat. Oh, yoi. Iya tuh. Selangnya set belok Udah gitu. sip. Idi. Terus dari belakang nggak kelihatan selang remnya tuh. Yoi. Manis banget. Sip. Manis banget. Itu namanya fittingan. Itu bisa juga dibikin di semua motor ya. Yoi. Bisa di semua. Bisa juga. Jadi itu nanti prosesnya di lebih ke estetik sih ya. Yoi. Lebih ke Jadi estetik. itu mesti di setup sih, Wen. Setup. Jadi lu mesti datang, setup. Kalau misalkan lu udah punya konsep, ya itu sih lebih enak ya. Ya. Tapi kalau lu nggak punya konsep, ya lu bisa konsul dulu sih. Biar soalnya dia itu ada derajat, lalu ada lagi yang namanya lu mau pakai berapa derajat, mau pakai warna apa, itu semua banyak sih pilihannya. Iya. Gitu. Warnanya pun macam-macam ya. Macem-macem banget. Bisa Macem-macem. menyesuaikan sama warna motor lo lah. Betul. Nah, kalau ngomongin warna, lu mau lagi mau Yoi. berubah warna nih. Basah pe. Yoi.
basah pen. Jadi nanti Cakep. begitu lu rubah warna body lu mau ngecat nih basah pen, habis itu lu mau fitting, Yo, nah ini fittingannya di sini. Bisa. Gitu. bisa. Oke, Om Le, kayaknya kita cukup nih udah Ya. sharing-sharing ke teman-teman masalah pengereman. Hmm. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya-tanya, boleh komen-komen di bawah. Betul. Atau follow IG gue di Omwens S-nya 3, follow IG-nya Om Leo tadi. Ya. Apa Om? Leo Adiguna. Leo Adiguna. Kita ini kok santai kok, terbuka. Misalkan Iya. ada yang mau tanya-tanya. Jadi datang nggak harus Om Nggak saya harus beli, lu eksekusi. harus beli enggak ya kan? Yoi. Sambil Nggak ngopi atau sambil Hanmori gitu Om ya. Yoi. Sambil NR janjian kita ngobrol. Ntar eksekusinya kapan? Nggak apa-apa. Jadi nggak kayak datang ke toko, kalau mau pulang nggak beli nggak enak. Ya, nggak usah nggak enak, Hmm. coy. Oke, thank you Om. Thank you. Terima Thank you kasih banyak, info-infonya. Sudah Hmm. mampir-mampir di channel Yoi. gua, di channelnya Om Wens. Sudah Thank you. mampir-mampir Thank ke you banget. Basah Pen. Nanti sampai ketemu di channel selanjutnya. Gue Weno, pamit. Bye.